Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dengan melakukan diskusi edukatif. Tidak lupa kita panjatkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Di bulan yang penuh berkah ini, kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kesehatan agar kita tetap bisa fit, bisa menjaga imunitas kita untuk berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa diberi kesehatan, bisa diberi kemuliaan untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya. Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini, kita tetap harus menjaga jarak, terus kemudian kita menjaga kesehatan, menjaga imunitas kita, dan juga kita harus stay at home atau berada di rumah untuk memutus persebaran virus COVID-19. Pandemi virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona sekarang bukan menjadi persoalan nasional, melainkan sudah menjadi persoalan internasional. Keberlangsungan sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya tidak dapat diprediksikan dengan jelas. Untuk itu, perlu strategi dan langkah jitu untuk tetap bertahan di tengah zaman yang tidak menentu ini. Telah hadir bersama kami Bapak Kepala Sekolah hebat, beserta Bapak Ibu Guru hebat, yang telah meluangkan waktunya untuk menggali ide, memecahkan kesunyian, keheningan suasana sekolah agar hidup kembali walau hanya di rumah saja. Sebelum memulai dialog edukatif pada hari ini, kami akan memperkenalkan narasumber, yaitu dari guru hebat. Kita bisa perkenalkan Bapak Sampun Hadam, selaku Kepala Sekolah SMK Model PGRI 1 Mejayan, dan kemudian ada Bapak Slamet Rudianto selaku Manajer Kurikulum SMK Model PGRI 1 Mejayan, dan tentunya kami, saya Ilma Rizkyana dan rekan saya Nasitia Hayu, yang akan memandu berjalannya dialog edukatif pada hari ini. Untuk memulai dialog pada hari ini dengan tema Corona merubah mindset, pentingnya integrasi antara literasi, skill passport, dan juga life skill education, mohon Bapak Sampun Hadam bisa menjelaskan paparan awal kepada kami semua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, khususnya keluarga besar dunia pendidikan, yang perlu saya sampaikan bahwa selamat kita bersama-sama, meskipun dalam kondisi COVID Corona, kita tetap bisa beraktivitas. Justru dengan kondisi COVID Corona inilah kemudian menguatkan apa yang menjadi beberapa program kita yang telah diawali beberapa tahun yang lalu, kemudian bersama-sama akan kita integrasikan. Apa yang kemudian kita programkan, bahwa kita semua tidak pernah mengira kalau kemudian wabah corona ini ternyata memaksa kita untuk tidak belajar di sekolah, memaksa kita untuk menumbuhkan kemandirian, memaksa kita kemudian harus belajar dari rumah. Nah, inilah persoalan yang barangkali kita tidak pernah menyiapkan. Alhamdulillah, kami selaku Kepala SMK Model PGRI 1 Mejayan sudah mulai tahun 2011 melakukan beberapa inovasi yang secara berkelanjutan, yang kemudian saat ini saya rangkai dengan judul bahwa menghadapi corona ini akan merubah mindset kita, yang kita namakan integrasi antara literasi, skill passport, dan life skill education. Nah, apa yang harus kemudian dilakukan? Bahwa corona memaksa siswa, memaksa sekolah untuk lockdown dalam level sekolah, karena siswa tidak boleh ke sekolah, guru harus belajar di rumah. Dengan pola seperti ini, maka yang ingin pertama kita kembangkan adalah literasi.
Karena literasi ini sebenarnya sudah menjadi program nasional, program Kementerian Pendidikan 5 tahun yang lalu. Tetapi pada saat ini lebih banyak orang banyak membaca. Saya ingin mencoba untuk literasi dalam makna yang lebih luas, bahwa literasi itu adalah bagian daripada upaya tidak hanya membaca, tetapi membaca perubahan alam dan siap untuk melakukan atau keinginan untuk selalu berubah. Yang kedua, bagaimana kita integrasikan dengan skill passport. Skill passport ini sebagai model portofolio yang di sini tidak hanya sekedar seperti SKS yang ada di perguruan tinggi, tetapi skill passport yang ingin kita kembangkan adalah bagaimana kemudian dengan skill passport ini memberikan pengakuan, pengetahuan, kemampuan, kemudian minat dan bakat kepada siswa, sekaligus menumbuhkan competitiveness kepada siswa, dan yang ujung akhirnya adalah terwujudnya apa yang dinamakan dengan portofolio dalam bentuk tidak hanya sekedar angka, tetapi bisa berupa tulisan sebagai implementasi dari literasi, juga bisa dalam dokumen, dalam bentuk video, sehingga portofolio itu menjadi lebih hidup dan lebih meyakinkan. Nah, materinya terkait dengan bagaimana kemudian pendidikan ini lebih mengarah pada life skill education, atau materi-materi yang update, materi-materi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja dalam tataran keterampilan hidup. Ini yang kemudian kita bersama-sama kita lakukan. Pola ini perlu sebuah integrasi, maka integrasi ini insya Allah menjadi bagian daripada solusi ke depan untuk menumbuhkan kemandirian siswa, menumbuhkan kemandirian sekolah, apalagi di era wabah corona ini. Nah, bagaimana konsep itu kemudian ke depan, konsep itu dijabarkan secara rinci, nanti kita akan bicara lebih detail lagi, sehingga pemahaman ini tidak separuh-separuh, karena pemahaman ini sangat penting. Kalau ini kemudian tidak dipahami secara utuh, maka yang terjadi hanya bisa menciptakan ketidakpahaman atau gagal paham. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan detail dari masing-masing item atau masing-masing pokok masalah ini, yakni terkait dengan literasi, skill passport, dan life skill education dalam tataran implementatif. Tidak sekedar wacana, tetapi dalam tataran implementatif. Semoga ini nanti akan menarik dalam diskusi berikutnya. Dari paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, itu sangat luar biasa apabila itu bisa diaplikasikan secara massal, atau paling tidak bisa diaplikasikan di SMK Model PGRI 1 Menjayan. Ide ini adalah sangat luar biasa, dan semoga nanti penjelasan yang akan disampaikan bisa memberikan kita pemahaman yang lebih dalam lagi. Bisa dilanjut, Ibu Nasiti? Terima kasih. Paparan dari Bapak Kepala Sekolah sangat menarik sekali untuk kita gali lebih lanjut bagaimana isi dari judul yang telah Bapak angkat tadi. Sebelum kita menanyakan ke hal-hal apa yang bisa kita dapatkan dari ide Bapak tadi, saya mau bertanya dulu nih Pak. Dari adanya virus corona ini, sekolah sudah off atau lockdown selama hampir kurang 1,5 bulan. Nah, yang pengen saya tanyakan di sini adalah apa dampak yang paling dirasakan dalam dunia pendidikan akibat adanya virus COVID-19 ini, Pak? Baik, dampak yang saat ini kita lakukan, kita berbicara selalu berpikir positif. Saya lebih suka berpikir positif, bahwa dampak positif dari ini adalah memaksa semua komponen sekolah, baik itu manajemen sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, bahkan sampai kantin sekolah, serta siswa maupun orang tua, bahwa pendidikan ini tidak bisa hanya ditangani oleh guru, oleh sekolah, tetapi pendidikan ini harus ditangani bersama antara guru dengan orang tua, yang kemudian menjadi satu kesatuan yang boleh dikatakan segitiga. Siswa sebagai subjek didik,
guru dan siswa sebagai pendorong untuk melakukan sebuah perubahan. Artinya adalah COVID Corona ini mau tidak mau menyadarkan kita semua, guru sadar bahwa saya tidak bisa mandiri tanpa orang tua. Orang tua juga sadar bahwa saya tidak bisa hanya memasrahkan urusan pendidikan ini kepada guru atau sekolah, tetapi kita harus bersama-sama untuk membangun sebuah kemajuan daripada pendidikan, khususnya di bidang karakter. Khususnya di bidang karakter ini berarti antara sekolah, dalam hal ini guru dan orang tua ini harus menjadi satu kesatuan yang endingnya, tujuan akhirnya adalah membentuk pribadi yang baik. Ini adalah dampak positif. Saya tidak mau mengulas dampak negatif karena saya ingin berpikir positif. Terima kasih Pak. Jadi kita semua harus tetap berpikir positif di tengah pandemi yang kita nggak tahu kapan ini semua akan berakhir. Akhirnya kita semua tahu bahwa hubungannya sinergi antara kepala sekolah sampai wali murid sangat dibutuhkan untuk membangun kekuatan di tengah pandemi yang kita tahu tidak tahu kapan akan berakhir seperti ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditanyakan sama Miss Ilma tentang tema yang kita angkat tadi untuk lebih detail. Iya, betul. Jika berbicara terkait literasi, masyarakat pada umumnya itu selalu mengaitkan dengan membaca. Terus kemudian kita juga tahu bahwa minat baca masyarakat Indonesia ataupun siswa-siswa itu sangat jauh. Kalau misalnya dibandingkan dengan negara lain, itu Indonesia jauh dari tingkat minat bacanya. Nah, kemudian kalau tadi sesuai judulnya, pentingnya integrasi antara literasi, skill passport, dan life skill education, saya ingin mengulik sedikit alur pemikiran atau pemahaman yang luas terkait literasi itu sendiri, terus kemudian langkahnya literasi untuk diimplementasikan dan bentuknya seperti apa. Baik, ya, semua orang lebih banyak literasi itu membaca, maka akhirnya muncul sudut perpustakaan, sudut baca dan sebagainya. Itu bagus dan kita semua harus membaca itu. Nah, kemudian di era digital ini kadang orang menjadi tidak begitu telaten membaca. Orang lebih cenderung praktis. Saya butuh apa, maka saya cukup melihat apa dengan Google. Nah, inilah sebuah tantangan daripada membaca. Tetapi dengan literasi ini kemudian saya mencoba menjabarkan literasi. Makna literasi itu lebih luas. Bahwa makna literasi itu tidak sekedar membaca, tetapi makna literasi itu adalah keingintahuan. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian dengan adanya kondisi wabah Corona ini tidak mematikan dan tidak menyurutkan semangat untuk keingintahuan meskipun dalam panduan jarak jauh oleh Bapak dan Ibu guru. Maka keingintahuan yang saya maknai sebagai bentuk literasi itu adalah kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan filosofi, pertanyaan-pertanyaan pokok yang diajukan oleh guru atau keingintahuan sesuatu yang dialami oleh siswa untuk kemudian kita urai, untuk kemudian didiskusikan dengan Bapak dan Ibu guru. Jadi keingintahuan itu menjadi bagian daripada literasi. Maka kalau kemudian makna daripada literasi itu adalah keingintahuan dari siswa, juga keingintahuan oleh guru, keingintahuan orang tua, maka ini adalah bagian daripada upaya untuk terus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan pasar. Karena apa? Karena keingintahuan ini harapannya menciptakan atau melahirkan keilmuan yang up to date, bukan keilmuan yang kadaluwarsa. Kalau kemudian kita tidak mengedepankan pada literasi, maka yang terjadi adalah keilmuan yang kadaluwarsa. Apalagi selalu berpikir pedomannya pada kurikulum. Kita semua tahu bahwa kurikulum lahir 2003, saat ini 2020 belum semua tuntas dilaksanakan. Sementara kebutuhan pasar, perkembangan ilmu dan teknologi sudah jauh ke depan. Maka literasi dengan makna keingintahuan itu harapannya bisa menepis terhadap ketertinggalan kurikulum yang tadi, ketertinggalan kurikulum yang sebagian oleh Bapak dan Ibu guru menjadi sesuatu boleh saya katakan seperti
kitab suci yang seolah-olah semua harus berpedoman pada kurikulum. Nah, maka literasi ini harapannya tidak cukup hanya oleh siswa, tetapi justru literasi ini juga harus dipelopori oleh guru. Nah, termasuk di dalamnya adalah orang tua, agar antara guru, orang tua, dan siswa sama-sama mengikuti literasi. Nah, inilah yang sebenarnya ingin bersama-sama untuk kita kembangkan. Melalui literasi ini, keingintahuan ini, maka siswa akan mengoptimalkan kemampuannya, mengembangkan bakatnya, mengembangkan minatnya, mengetahui perkembangan ilmu dan teknologi yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kalau ini kemudian dilakukan, saya yakin kemudian siswa ini akan berkembang sesuai dengan kebutuhan ilmu dan teknologi, sehingga seperti tadi saya sampaikan, siswa akan mengikuti generasi di mana generasi itu harus berada. Itu saya kira. Nah, lebih lanjut nanti bagaimana kita bisa perdalam lagi. Berarti bisa disimpulkan bahwa literasi itu tidak hanya terkait membaca, namun dalam tanda kutip siswa bisa lebih liar untuk menggali informasi melalui teknologi yang ada, dan juga lebih secara praktis atau tidak hanya teori saja. Iya, betul. Jadi literasi ini akhirnya nanti akan menggali kreativitas siswa. Maka dalam tataran teknisnya, kalau dulu alur berpikirnya dari teori dulu baru dipraktekkan, maka melalui literasi ini bisa saja siswa ini menemukan sesuatu kemudian baru dicari dasar teorinya. Apakah salah seperti itu? Kita semua akan sadari bahwa hasil penemuan para ilmuwan itu sebagian tidak diperoleh dari teori, justru diperoleh dari trial and error, diperoleh dari coba-coba. Maka dari coba-coba itu kemudian dituliskan di literasi menjadi sebuah dokumen keilmuan. Nah, maka saya berikan contoh dalam sesuatu hal yang konkret untuk literasi ini. Maka siswa misalkan mengamati sesuatu, maka sesuatu ini kemudian diliterasikan, dimasukkan di dalam mata pelajaran tertentu. Saya berikan contoh, siswa ketika makan bakso, maka bukan hanya merasakan enaknya bakso, tetapi dari bakso ini akan merasakan, maka di bakso ini ada kandungan kimia apa saja yang dirasakan dari rasa ini. Ada rasa masaknya, ada rasa micin, kemudian ada rasa garam, ada rasa daging. Inilah yang kemudian diformula menjadi keilmuan biologi, keilmuan kimia, keilmuan mungkin fisika, karena proses dari mentah jadi. Lah, inilah yang nanti akan kita kembangkan di dalam konsep literasi. Kalau itu dilakukan, maka proses pendidikan ini akan sangat menarik, karena anak yang dianalisis itu adalah apa yang ada di dalam di hadapan mereka. Apa yang ada di hadapan mereka kemudian dianalisis di dalam keilmuan. Itulah yang makna tadi literasi. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Jadi sekarang kita semua tahu literasi tidak hanya membaca saja, tapi dapat dimaknai sebagai kemampuan membaca peluang dan kemampuan untuk menganalisis. Tadi disampaikan bahwa literasi itu harus disesuaikan di mana generasi itu harus berada. Tadi juga sudah disampaikan tentang bentuk implementasi dari literasi, contohnya kita harus praktek dulu, setelah praktek kita mempunyai kemampuan untuk menganalisis, atau mungkin bisa saya sebut dengan kearifan lokal ya Pak. Jadi disesuaikan dengan apa yang ada di sekitar daerah tersebut. Nah, sekarang saya mau ganti nanya ke Pak Slamet, berkaitan dengan literasi sebagai sarana menumbuhkan kearifan lokal, maka apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik Pak untuk dapat mewujudkan hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dalam kegiatan literasi ini adalah awal mulanya di sekolah kita itu memang sulit sekali. Jadi memang betul apa yang terjadi, bahwa minat membaca itu sangat susah. Dari 15 menit awal itu susah. Akhirnya oleh Bapak Kepala Sekolah itu diarahkan, kenapa tidak kita coba dari menemukan terlebih dahulu, baru nanti melihat
runtutan bacaan-bacaan yang kita bisa gunakan. Nah dari sinilah akhirnya bahasa yang mungkin bisa saya sampaikan menumbuhkan trouble dulu, sehingga anak tersebut bisa mengupas apa yang nanti akan digunakan membaca tadi. Nah, berkenaan dengan kearifan lokal yang berada di daerah, memang beberapa profesi di mana beberapa daerah itu timbul dari anak-anak desa. Jadi berbeda di sini, menimbulkan anak yang dari desa itu lebih mudah untuk memompa motivasi anak untuk membaca, karena otomatis pekerjaan dari orang tua yang mungkin hanya orang biasa itu ada motivasi yang lebih untuk bagaimana caranya merubah. Nah kita akan tunjukkan kearifan lokal yang memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga dari kearifan lokal yang produksinya sangat tinggi itu kita akan bisa meruntutkan bacaan-bacaan yang bisa mengungkit kemampuan untuk lebih berkembang kembali. Itu yang bisa. Ya, saya tambahkan bahwa literasi ini dalam rangka bagaimana membaca dan menumbuhkan kepekaan terhadap potensi lokal dalam skup yang kecil, potensi desa. Ini sangat penting. Kenapa itu kemudian menjadi lub berpikir kita? Pertama, ini adalah bagian daripada langkah ke-9 dari buku yang kebetulan saya tulis yang berjudul tentang revitalisasi SMK. Langkah yang ke-9 itu adalah membangun kearifan lokal. Kearifan lokal yang berada di desa ini sangat unik. Kenapa sangat unik? Karena di desa anak mengetahui dari proses pertanian, proses memasak, proses makan yang beraneka ragam, yang di sini kemudian sebenarnya akan menjadi kekayaan yang luar biasa kalau kemudian ini menjadi bagian daripada literasi siswa. Nah, yang paling penting lagi adalah bahwa 75% kekuatan ekonomi, kekuatan teritorial Indonesia itu berada di desa. Artinya, melalui literasi yang mengedepankan pada kearifan lokal, sebenarnya kita membangun 70% kekuatan bangsa ini. Nah, kalau kekuatan bangsa ini kemudian dibangun dengan melakukan penguatan literasi yang tadi dimaknai keingintahuan, maka mulai dari bagaimana produk UKM yang beraneka macam di desa, kemudian di literasi ditingkatkan kualitasnya, sehingga kualitas itu bisa laku di level yang regional, syukur nasional, syukur internasional. Maka ini kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Dari kekuatan UKM kita membutuhkan bahan baku. Maka kalau kemudian bahan baku ini bisa disupport oleh bapak-bapak petani yang berada di lingkungan itu, maka ini akan mengarah dan menumbuhkan petani muda di kemudian hari. Jadi untuk menumbuhkan petani muda tidak harus kita berbicara jurusan pertanian, tetapi literasi yang dimiliki beraneka ragam jurusan yang ada di SMK ini tetapi mampu membaca terkait dengan kebutuhan yang ada di sekitarnya, mulai dari produk UKM, kemudian pertanian dan seterusnya. Inilah sebenarnya kekayaan ilmu yang sangat luar biasa yang patut bersama-sama kita apresiasi dalam rangka penguatan literasi ini. Luar biasa sekali Pak idenya. Jadi saya mendengarkan paparan dari Bapak Kepala Sekolah itu rasanya ini adalah benar-benar SMK. Jadi SMK itu harus praktek langsung, 70% praktek dan 30%-nya adalah akademik. Ya. Ya Bapak, terkait dengan 75%, jadi kekuatan ekonomi itu kan berada di desa. Jadi semisal nanti siswa sudah berada di pertanian, jadi mereka akan belajar banyak hal, mulai dari menanam padi, terus kemudian kita tahu manfaatnya, kita tahu kandungannya dan lain sebagainya. Itu kalau siswa yang ingin menjadi petani sangat mendukung sekali. Terus kemudian bagaimana terkait siswa yang semisal ingin menjadi polisi, semisal ingin menjadi dokter atau mungkin pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Tentu kita juga harus bisa membantu terkait karir. Nah, yang ingin kami tanyakan, jadi
bagaimana kaitannya atau manfaat dari literasi sendiri untuk mendukung perkembangan karir bagi peserta didik khususnya? Terima kasih. Iya, makasih. Tadi saya maknai bahwa literasi itu ada keingintahuan. Dari keingintahuan itu kemudian menentukan. Maka orang atau siswa jangan dipaksakan untuk menentukan sebelum siswa itu dikenalkan dengan sesuatu. Apa yang kemudian mendasari siswa itu kemudian menentukan. Oleh karena itu, makna literasi ini selain kita melihat potensi lokal dan menumbuhkan jiwa untuk mencintai, mengembangkan potensi lokal, maka literasi ini juga mengenalkan terkait dengan keanekaragaman profesi. Baik profesi formal, contohnya TNI Polri, kemudian kesehatan, kemudian juga dokter kesehatan dokter misalkan, kemudian engineering. Profesi-profesi ini perlu dikenalkan kepada siswa sejak dini agar siswa itu kemudian sudah mempunyai gambaran keanekaragaman bintang. Bintang ini saya gambarkan adalah profesi yang barangkali nanti menjadi bagian daripada motivasi. Nah, oleh karena itu di dalam literasi ini selain membaca, itu ada lab yang dinamakan lab untuk mengenalkan profesi. Maka lab mengenalkan profesi ini bagian daripada literasi. Agar kemudian siswa akan mempunyai motivasi untuk kemudian mengembangkan dirinya, mengembangkan kemampuannya, mengembangkan minat dan bakatnya untuk menuju pada profesi yang di situ sudah ditunjukkan beberapa contoh profesi-profesi di dalam sebuah lab pengenalan profesi. Ini adalah bagian dari literasi. Maka literasi itu mempunyai makna yang luas dalam pemikiran kita ke depan. Jadi bisa digarisbawahi bahwa literasi sangat berkaitan dengan keingintahuan. Terus kemudian kembali lagi ke judul awal, pentingnya integrasi antara literasi yang sudah kita bahas tuntas sebelumnya terkait literasi, terus kemudian skill passport, terus kemudian life skill education. Nah, memasuki poin selanjutnya kita ingin mengetahui informasi terkait skill passport itu sendiri yang bisa disampaikan atau diimplementasikan kepada peserta didik. Untuk yang ingin saya tanyakan, jadi bagaimana penggunaan skill passport itu apakah bisa diaplikasikan pada semua jenjang sekolah SD, SMP, SMK ataupun SMK atau SMA, atau hanya untuk siswa SMK saja? Seperti itu. Ya, baik. Skill passport ini dalam pemikiran kita ke depan itu bisa digunakan semua jenjang. Karena skill passport ini sebagai wujud ruang untuk mengembangkan kemampuan, minat, dan bakat siswa. Jadi skill passport ini itu akan kita berikan dan kita beri gambaran begini. Contoh, sejak kecil, sejak usia TK, anak itu sudah ada kecenderungan. Lah, kita kadang-kadang tidak bisa atau guru sekolah belum bisa memaksimalkan bagaimana kecenderungan anak itu kemudian menjadi hal yang positif. Kadang-kadang begitu. Maka melalui skill passport ini harapannya kemudian anak ini apa yang menjadi kecenderungan bakat mereka, kemampuan mereka bisa dimaksimalkan. Nah, begitu juga pada saat dia berada di SD, pada saat dia berada di SMP, apalagi dia berada di SMK. Saya lebih cenderung ini berada di SMK, tetapi kalau mau dibawa ke ranah SMA juga tidak ada masalah. Yang sangat saya pahami, saya sebagai seorang praktisi dunia SMK, karena saya lulusan SMK dan saya berpendidikan SMK, menekuni profesi guru SMK dan sekarang jadi kepala sekolah SMK, saya sangat insya Allah paham sekali 29 tahun pengalaman mengelola SMK, di mana skill passport yang ingin kita kembangkan tidak sekedar SKS yang ada di perguruan tinggi, hanya memberikan bobot, tetapi skill passport ini memberikan sebuah bobot sekaligus portofolio bagi siswa. Bagaimana caranya penerapan skill passport ini? Begini, siswa dari pengalaman pengamatan guru, maka potensinya di mana?
potensi ini kemudian diberikan ruang. Nah, potensi ini itu ada batas minimal yang mungkin nanti ke depan menjadi apa yang dinamakan dengan assessment. Nah, kemudian contoh begini. Ada anak mempunyai kecenderungan sains, pintar matematika, pintar fisika. Mungkin ada anak kecenderungan dia suka di bidang biologi misalkan. Tetapi ketika berada di SMP semua sama. Ulangan semester sama. Nah, ini sebenarnya kurang memberikan potensi pengembangan daripada siswa. Skill passport ini nanti akan memberikan gambaran bahwa anak yang suka matematika sangat jauh berbeda jumlah skill passport yang harus dikerjakan dengan anak yang suka menari atau suka olahraga atau suka pelajaran yang lain. Inilah makna dari skill passport itu. Maka skill passport itu apakah bisa dilakukan pendidikan di SMP SD? Bisa, sangat bisa. Cuman pemahamannya, materinya yang nanti akan beda. Tetapi skill passport ini adalah model pengakuan terhadap potensi, minat, dan bakat siswa. Itu intinya skill passport. Pertanyaannya adalah, skill passport itu dikembangkan dari mana? Satu, skill passport ini dikembangkan dari potensi siswa. Karena tujuan sekolah itu adalah mengembangkan potensi peserta didik. Jadi kalau kemudian potensi dikembangkan, maka siswa itu akan senang. Kesenangan siswa di dalam mengikuti pendidikan inilah salah satu merdeka belajar. Merdeka belajar itu bukan berarti belajar sak senengi dewi. Tetapi merdeka belajar itu adalah memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi apa yang ada di siswa. Kemudian kita melihat atau menengok pada kurikulum terkait dengan kompetensi minimalnya. Ya, skill passport tadi yang saya sampaikan itu sampai pada minimalnya. Kemudian potensi yang lainnya inilah yang membuat perbedaan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Realnya begini, siswa yang suka sains, suka matematika, maka bisa mengerjakan skill passport matematika sampai pada skill passport ke-50 misalkan. Standar minimalnya sebenarnya cukup 20. Maka yang 30 ini adalah pengembangan potensi siswa terhadap siswa yang mempunyai potensi di bidang sains matematika. Sebaliknya, ada siswa yang lain itu dia atletis, badannya bagus, kemudian olahraganya baik, maka dia cukup skill passport matematika pada level 20 saja. Dia tidak perlu harus mengembangkan sampai ke 50, tetapi pada skill passport olahraga, skill passport mata pelajaran olahraga, dia bisa sampai skill passport ke-50. Sebaliknya, siswa yang mempunyai bakat atau kemampuan di bidang sains, dia tidak harus mengikuti skill passport untuk olahraga sampai pada 50. Inilah gambaran real daripada pelaksanaan skill passport. Kemudian skill passport ini mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan lanjutan. Harapan kita skill passport ini kemudian menjadi portofolio bagi anak. Nah, kalau, mohon maaf, saya bukan berarti anti Eptanas. Tetapi, mohon maaf, UNAS yang pernah dilakukan, itu kan anak punya potensi di matematika atau tidak, sama. Dipaksa sama. Sementara, belum memberikan ruang dan pengakuan kepada anak yang mempunyai kemampuan di bidang yang lainnya. Nah, skill passport ini harapannya begitu, bahwa kita memberikan ruang dan pengakuan kepada anak yang mempunyai potensi. Melalui portofolio yang dimiliki oleh siswa, maka ini menjadi bagian daripada dokumen untuk kemudian siswa ini memilih sekolah selanjutnya. Contoh, kalau asesmen ini diterapkan di SMP, maka pada saat siswa di kelas 9, maka siswa ini akan kemudian memilih, sebaiknya saya akan masuk di SMA atau SMK. Di SMA saya akan masuk di IPA atau IPS misalkan. Di SMK saya akan mengambil jurusan apa. Ini didasarkan pada portofolio itu. Oh, saya lebih suka di seni, berarti saya masuk di SMK kesenian.
gitu, misalkan gitu. Maka kalau ini dilakukan akan memudahkan bagi pendidikan selanjutnya baik SMA maupun SMK, karena anak ini sudah lebih diketahui terkait dengan kemampuan, minat dan bakatnya, sehingga pada pendidikan SMK atau pendidikan SMA ini akan jauh lebih mudah untuk mencapai target apa yang diinginkan. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan. Kalau kemudian ini diterapkan, ini akan memudahkan skill passport ini akan menuju pada jenjang pendidikan selanjutnya, dan jenjang pendidikan selanjutnya ini akan mengarah pada profesi. Itu. Jadi skill passport ini satu, memberikan pengakuan kepada kemampuan, minat dan bakat siswa pertama. Dua, pengakuan ini diwujudkan dalam bentuk ruang pengembangan minat, bakat dan kemampuan siswa. Dengan ini maka akan menjadi portofolio bagi siswa itu untuk kemudian harus melanjutkan di pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, maka kalau ini dilakukan, untungnya adalah ini salah satu wujud merdeka belajar. Dua, ini salah satu menciptakan pendidikan yang lebih efektif, efisien karena disukai oleh anak. Nah, itu salah satu maknanya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Skill passport itu sendiri adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan minat bakat siswa. Jadi dalam satu kelas itu tidak mesti semuanya pintar matematika. Pasti ada 1-2 siswa yang pintar atau lancar berbahasa Inggris tapi tidak suka matematika. Ada yang suka menari tapi tidak suka sains dan seterusnya. Jadi untuk skill passport itu sendiri yang bisa saya simpulkan, pengakuan potensi siswa. Jadi potensi siswa di sini adalah sangat disupport atau didukung penuh dengan melaksanakan kompetensi minimal, terus kemudian pengembangannya seperti apa, terus kemudian di akhir itu nanti bisa menjadi portofolio yang bermanfaat untuk bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya ataupun untuk bekerja. Menambahi dari yang disampaikan oleh Miss Irma, bahwa skill passport ini sifatnya sangat fleksibel dan dinamis, jadi dapat digunakan di semua jenjang pendidikan, baik SD, SMP, SMK maupun SMA. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Slamet, selaku guru hebat SMK. Bapak mestinya sebagai pelaku pembelajaran di sekolah. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah bentuk asesmen seperti apa yang dapat diaplikasikan dalam skill passport siswa SMK? Terima kasih. Setelah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan yang baru, kita sudah mencoba mengarang asesmen kompetensi minimal. Seperti apa kira-kira yang diinginkan itu. Sehingga setelah ada informasi tersebut, kita manajemen sekolah mengadakan diskusi sehingga tercenanglah yang namanya skill passport. Sehingga skill passport ini bisa mengukur kemampuan siswa, sehingga kalau saya menilai kurikulum yang sudah ada itu terlalu lama atau terlalu bertele-tele tapi tidak menjurus pada tujuan yang sama, sehingga kalau dengan ada skill passport itu hasilnya akan kelihatan betul. Sehingga dengan adanya skill passport tersebut, misal yang dikhususkan di SMK itu adalah teknik yang dimana hampir 70% itu adalah praktek, sehingga siswa yang 70% praktek ini mungkin dia akan terampil, saya contohkan, dia mesin bubut terampil, tetapi dia punya kelemahan mungkin di freeze-nya lemah. Tetapi di sini dengan capaian yang ada di skill passport, anak yang bisa mesin bubut itu akan didorong terus sampai dia profesional dan terampil, sehingga dia bisa menjadikan produk-produk yang baru. Jadi pertama untuk minimal kita adalah kompetensi dulu. Setelah kompetensi yang tercapai, sehingga nanti pertama kompetensi ada kemampuannya, setelah itu ada profesional. Setelah profesional ini adalah apa? Satu misal sehari dia bisa membuat satu produk. Bila kalau sudah tahapan pada profesional, sehari bisa membuat 5 atau 11 produk. Sehingga di SMK kita coba untuk diaplikasikan. Yang dulu untuk penilaian di sekolah itu adalah menggunakan hanya pada ranah pengetahuan, kita sudah buat yang namanya pekan kompetensi, yang dimana 1 minggu full kita uji kemampuan aplikatif materi yang sudah diterima,
sehingga kemampuan anak tersebut sangat baik sekali karena asesmen penilaian ini mendorong anak itu lebih aktif, sehingga apa yang diinginkan atau yang diharapkan anak bisa terampil dan produktif bisa tercapai. Ya, saya tambahkan skill passport ini juga dari hasil pengalaman yang kami lakukan, ternyata melalui skill passport ini bisa mendorong competitiveness. Ya, kenapa? Saya tidak hanya sekedar retorika, tetapi saya pernah melakukan treatment terhadap 260 siswa kita di kelas 10, 11, dan kemudian di kelas 12. Melalui yang saat itu saya coba melalui uji coba skill passport dengan iming-iming bahwa siswa yang telah mencapai batas minimal sesuai dengan target kurikulum yang ada bisa mengikuti UNAS, saat itu dinamakan UNAS, di kelas 2. Ternyata dari 256 siswa itu kemudian terpacu dan terpilihlah 140 siswa berkat izin rekomendasi dari BNSP, maka 140 siswa itu pada tahun 2012 mengikuti 2012-2013 mengikuti Eptanas di kelas 2. Ternyata hasilnya lebih baik rata-rata di atas yang lain. Yang lain 3 tahun, mereka 2 tahun dengan iming-iming itu ternyata meningkatkan competitiveness. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa skill passport ini tidak hanya sekedar memberikan portofolio, tetapi skill passport ini juga mempunyai nilai meningkatkan competitiveness kepada pendidikan kita ke depan. Kenapa ini harus dilakukan? Karena apa yang kemudian pernah diwacanakan oleh Pak Menteri, pendidikan SD itu kalau perlu 4 tahun, pendidikan SMP itu perlu 2 tahun, pendidikan SMA itu kalau perlu 2 tahun misalkan. Ini hanya sekedar wacana, belum keputusan. Barangkali melalui skill passport itu bisa saja bahwa anak-anak yang punya kemampuan lebih ini akan lebih cepat untuk menyelesaikan itu karena ada rangsangan. Kalau kita masih menggunakan sistem kelas, maka anak yang sebenarnya bisa berjalan dengan kecepatan 80 harus mengikuti temannya yang berjalannya atau kemampuan kecepatannya 40, maka ini akan mengakibatkan anak ini bosan. Nah, dengan menggunakan skill passport ini kita kelompok kelas ini harapannya sudah lebih homogen. Artinya bahwa kemampuan, minat dan bakat anak ini sudah dikelompokkan berdasarkan kemampuan yang ada. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita menggunakan skill passport sudah tidak ada lagi kelas. Yang ada adalah siapa harus mengembangkan diri untuk mata pelajaran atau mata diklat apa kepada guru siapa. Sebenarnya itu. Kalau itu dilakukan, maka skill passport ini akan menumbuhkan kemandirian siswa. Tidak siswa ini gerudak-geruduk. Oh, kelas ini pelajaran matematika, saya tak ikuti pelajaran matematika meskipun sambil ngantuk-ngantuk. Sementara yang lainnya metenteng karena suka. Nah, ini tidak akan terjadi. Karena ini akan menumbuhkan kemandirian. Jadi selain competitiveness juga akan menumbuhkan kemandirian. Dan skill passport yang kita sampaikan sekali lagi tidak hanya sekedar argumen dan retorika, tapi kita sudah mencoba di SMK model PGRI 1 Mejayan pada tahun 2012-2013 mencoba memberikan rangsangan kepada siswa dan itu ternyata berhasil di atas rata-rata. Alangkah lebih hebatnya kalau kemudian itu bisa menjadi bagian daripada pengakuan dan kebijakan dalam rangka mendukung Merdeka Belajar dan Sekolah Merdeka. Kalau itu dilakukan, maka sekolah ini tidak kemudian harus sama, tetapi sekolah ini akan ada ruang berinovasi bagi guru, kepala sekolah, selaku manajer pendidikan, siswa ada ruang untuk berinovasi, mengembangkan minat dan bakatnya. Ini akan tidak hanya sekedar memberikan merdeka belajar pada siswa, tetapi juga mewujudkan sekolah merdeka. Gitu. Jadi kalau dapat saya simpulkan bahwa skill passport ini adalah bentuk praktis bagaimana siswa dapat mengikuti pelajaran. Karena peserta didik milenial saat ini itu sukanya hal-hal yang praktis. Apalagi dengan skill passport
ketercapaian siswa dapat terukur serta dapat menimbulkan competitiveness-nya ini. Lalu selanjutnya bisa disambung oleh Miss Ilma. Oke. Terkait dengan skill passport itu sendiri, itu kan nanti di akhir mendapatkan siswa memiliki portofolio. Jadi sejauh mana ketercapaian skill passport yang nantinya bisa tertuang atau kita bisa lihat melalui portofolio siswa. Terus kemudian mungkinkah ada hubungan terkait skill passport, portofolio dan juga e-raport? Bapak Samun bisa dijelaskan? Iya, baik. Kami sejak menulis tahun 2016 menulis buku tentang revitalisasi SMK, 10 langkah revitalisasi SMK. Itu ada langkah yang ke-7 kalau tidak salah, itu terkait dengan e-raport. E-raport ini kebanyakan dari teman-teman IT itu adalah raport yang di-upload ya. Yang di-upload dengan menggunakan IT, aplikasi. Dalam makna saya sebenarnya tidak begitu. Makna saya, e-raport itu menjadi bagian dari penguatan skill passport dalam bentuk portofolio. Artinya adalah portofolio anak ini tidak hanya ditunjukkan dengan angka, besaran angka, tetapi portofolio ini ditunjukkan dengan besaran angka sebagai grades, kemudian uraian sebagai penjelasan, dan lebih lengkap lagi itu berupa dokumen foto atau video. Maka kalau itu dilakukan, apa manfaatnya? 1, anak akan terbangun performance. Saya ini pada kelas misalkan, kelas 11 misalkan, saya mengikuti uji kompetensi misalkan otomotif, maka saya harus berpenampilan baik. Karena saya tidak hanya sekedar saya bisa terampil, tetapi dengan e-raport ini dia harus berpenampilan yang baik. Dia rambutnya harus rapi, bajunya harus bersih, sikapnya harus tegap, kemudian cara berbicara dan penampilannya itu juga menarik. Maka e-raport yang sebagian dari kelanjutan daripada skill passport ini sebenarnya akan tidak hanya sekedar sebuah dokumen, tetapi sekaligus juga mendidik kemandirian siswa, membangun performance siswa, kemudian menjadi real terhadap kemampuan siswa. Tidak hanya sekedar angka, tetapi real keberadaannya siswa. Kalau ini kemudian dilakukan, maka ketika siswa, saya berbicara terkait dengan siswa, misalkan SMP masuk di SMA atau SMK, maka bagi pihak sekolah cukup melihat portofolio. Yang namanya si Fulan itu performanya seperti ini, cara kemampuan komunikasinya seperti ini, kemudian tingkah lakunya di dalam sikapnya itu seperti ini, itu bisa dibaca. Kalau mereka ini misalkan melanjutkan SMK, bagi perusahaan juga akan jauh lebih real terhadap menilai keberadaan daripada siswa lulusan SMK ini. Oh, yang dinamanya si Wulan itu anaknya cantik, pakaiannya rapi, cara berbicaranya pinter, anaknya sopan, itu salah satunya tidak dilihat dari nilai PKN-nya 9, tetapi vis daripada Fulan itu bisa dibaca oleh bagian rekrutmen atau bagian SDM. Maka e-report skill sebagai tindak lanjut daripada skill passport itu saya kira sangat luar biasa, dan sekarang ini untuk merekam, membuat foto, membuat video itu bukan sesuatu yang sulit karena cukup pakai HP, dan ini hasilnya sudah cukup luar biasa, saya pikir gitu. Ini kaitannya antara skill passport dengan e-report skill. Oke, penjelasan yang begitu clear ya kami rasa. Jadi untuk e-raport itu bukan hanya terkait dengan angka, jadi bukan hanya angka diupload di suatu dokumen, tetapi e-raport itu juga berisi tentang foto siswa, terus kemudian keterampilan siswa yang diaplikasikan melalui video, direkam dan sebagainya. Jadi portofolio itu sendiri juga berisi dengan nilai berupa angka, terus kemudian uraian juga, terus kemudian foto peserta didik, video keterampilan dan sebagainya. Oke, baik, untuk segmen kali ini atau pembahasan skill passport itu kami rasa sudah sangat clear, dan mungkin nanti juga bisa dilanjut dengan materi selanjutnya. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Slamet yang mungkin setelah ini
bisa meninggalkan diskusi. Terima kasih atas penyampaian tentang terkait ide, gagasan, dan lain sebagainya. Sangat bermanfaat sekali pada kegiatan diskusi edukatif pada hari ini. Terima kasih.